Nah bro, jadi kali ini mumpung libur kita melakukan sesuatu lagi nih buat si Edward. Jadi karena ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk di press nih ya. Jadi kita kebetulan nyari di Google Map dan ketemu nih bengkel yang berada di kota Depok juga, di Cimanggis nih bro, di Pondok Duta ya. Tapi ini unik juga nih bengkelnya depan rumah gini ya. Dan ini kearifan lokal sekali tuh. Nah ini kira-kira apa yang mau kita benerin. Waktu itu kan gue mungkin sempet info di IG ya, setahun lalu itu pernah bengkok nih, bengkok apa namanya, velgnya itu boncel sedikit, jadi dia velgnya itu kebuka, tapi masih aman sih, nggak ada bocor-bocor, cuma jadinya gue takut aja nanti malah makin parah. Nah ini kita lihat dulu seperti apa pengerjaannya ya, dan seperti apa kerusakannya. Nah ini dia untuk kerusakannya bro, kita bisa lihat walaupun gak bocor sih, tapi ini nggak enak banget dilihat dan kayaknya agak bahaya ya. Nah jadi gue juga nemuin ini di Google ya, Google Map, dan reviewnya juga cukup bagus. Jadi tempatnya di situ tuh, teman-teman bisa lihat tuh ya. Itu nomornya juga ada, bengkel press Meni apa Meni, gak tau deh tuh ya, lagi dikerjain. Nah ini nanti alat pressnya tuh, ini alat pressnya supaya nanti bisa lebih bagus dia tuh ya. Tuh kerusakannya kayak gini ya, jadi memang agak heboh nih kemarin nih. Nah sekarang kita lagi nunggu velgnya itu dibuka dulu supaya nanti pengerjaannya lebih mudah. Karena kalau kondisi ban terpasang itu velg nggak akan bisa dipres, jadi kita harus buka dulu dan kita harus bersihkan dulu dari dinding-dindingnya, dari pasir-pasir dan lain-lain, supaya nanti pengerjaannya akan lebih mudah dan presisi gitu. Nah ini lagi proses pembukaan, kita lihat aja terus ya. Infonya untuk press ini nggak nyampe waktu sejam, jadi kemarin kebetulan nggak lagi rame dan langsung dikerjain nih teman-teman. Nah di sini kita lihat untuk bengkel press ini menggunakan alat dari JBB, yang mana ini memang sudah sangat presisi ya, dan teman-teman bisa lihat ini mau dibuka dulu bannya. Nah ini lagi proses dibuka, kotor tuh dalamnya karena pakai cairan ya. Nah ini dengan Pak siapa ini Pak? Pak Meni. Pak Meni ya. Jadi ini kita lihat tadi di Google Map, kebetulan deket banget sama rumah nih. Jadi mumpung libur kita gas kesini ya. Tuh kotor dalamnya karena cairan tuh kayak itu. Udah kering. Kayak begini Pak, itu pengerjaannya berapa lama kira-kira? Sekitar 1 jam. 1 jam ya. Tapi bisa ya di press ya kalau gitu ya. Oke. Maksimal separah-parahnya sampai kayak gimana Pak? Ya, kalau parah-parahnya paling enggak ya masih dia itu doernya, ininya doernya parah banget. Oh. Nah, ya, tapi kita 90% lebih ya. Oh iya, masih bisa berarti ini ya? Masih bisa ya. Ya, masih. Kita bersihin dulu habis. Oh iya itu cairannya emang parah itu cairannya. Oke, kita gas dulu ya. Bersihin dulu. Ini udah dari tahun berapa Pak? Saya 2001 dulu di Celduk, 2004 di depan Malaktek. Kita juga yang banyak yang saya ajarin press ini. Oh gitu, siap. Saya liatin nanti nih. Ini alatnya Pak ya? Oke. Dari JBB. Oh dari JBB ya? Oh iya siap. Nah kalau kayak tadi tuh perlu dipanasin Pak? Nggak usah? Insya Allah enggak itu. Enggak ya? Karena mungkin masih bisa dipres gini aja ya? Oke, siap. Oke lah, kita nih alatnya nih kayak gini bro, dari JBB nih alatnya. Sorry nih agak berisik, karena di belakang gua ada speaker kenceng. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Nah ini dilap-lap dulu setelah dicuci, supaya nanti pas proses press itu bisa lebih mudah dan gak ada kotoran yang tersisa nih bro. Karena gue pakai cairan nih, jadi cairannya juga udah mengerak gitu ya. Jadi dibersihin dulu supaya nanti bisa lebih mudah pengerjaannya. Ya bro, kalau kita lihat di sini masih dalam posisi berdiri untuk mengukur di bagian dalamnya dulu. Karena kalau kita lihat tadi ya untuk penyoknya sendiri itu agak dalam. Dan kalau kita lihat lagi di sini memang perlu diberdirikan dulu supaya nanti di bagian dalamnya itu dia bisa lurus terlebih dahulu sampai nanti bisa presisi hingga ke bagian luarnya. Nah, kalau kita lihat di sini
alatnya itu simpel banget bro ya, cuma pakai plat besi seperti itu dan cuma di press aja. Tapi di sini bukan soal alat tapi soal skillnya sih kalau gue lihat, karena selamanya gue pantengin saat pengerjaan kemarin itu memang butuh kepresisian yang cukup tinggi nih. Walaupun cuma pakai alat dan cuma di press aja kelihatannya ya, tapi kalau kita yang ngerjain tanpa skill itu pastinya akan amburadul. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh ya, itu benar-benar dicek dari kelurusannya, lalu untuk apa namanya yang bengkok-bengkok tadi itu sampai dicek dengan benar-benar teliti gitu. Nah, setelah diluruskan tadi, ini baru dipres ya. Setelah tadi mendapatkan bentuk atau form yang terbaik, ini baru dipres supaya dia bentuknya kembali lagi seperti semula. Nah, ini tingkat yang membutuhkan skill sebenarnya, jadi nggak bisa kita lakukan sembarangan gitu. Setelah proses awal selesai, di sini mulai kelihatan formnya itu balik lagi seperti awalnya, seperti sedia kala, tapi masih ada yang perlu dilakukan nih karena belum sempurna nih kalau kita lihat ya, masih ada sedikit bengkok di sana. Jadi di sini Pak Meni di sini melakukan apa namanya deformasi lagi supaya bisa lebih lurus nantinya. Nah, ini bentuknya seperti ini, jadi nggak cuma press velg aja tapi bisa segitiga juga karena bisa diubah-ubah tuh untuk settingan dari alat pressnya. Nah, ini mulai posisi tiduran supaya bisa kita deformasi dari bagian bibir velgnya. Nah, di press seperti ini kelihatan ya, itu udah mulai bagus lagi, mulai oke lagi seperti sedia kala, tapi belum sempurna. Makanya membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 1 jam nih untuk benerin velg motor gue tanpa harus dipanasin sih sebenarnya bro. Nah, ini lagi proses bro, ini proses press velg ya. Jadi ini nggak pakai dibakar-bakar ya Pak ya kalau sini ya. Oke, berarti kita hanya dipress saja. Velg, rangka motor, segitiga, arem, disc brake ya. Oke. Disc brake tuh piringan ya, piringan ya. Oke, berarti ini proses ini selain ini kan velg nih. Velg, ya. Kalau segitiga itu gimana itu cara ini? Proses segitiga yaitu pertama kita buka, kemudian asok kita cek bengkok apa enggak. Kalau bengkok kita lurusin, kalau sudah lurus kita pasang segitiga bawah, kemudian disinkronin sama segitiga atas, kemudian di situ ditaruh di kaca. Setelah itu oplak apa enggak ya, itu kan kelihatan. Kalau oplak itu kan miring, itu harus rata. Itu kalau sudah semuanya keadaan bagus baru kita pasang. Oke, berarti memang bisa harus presisi ya kalau itu ya, biar nyaman ya. Oke deh. Nah, ini kalau velg udah biasa nih Pak, velg sering banget ya biasa ya. Biasanya kalau misalnya motor-motor apa yang biasa kesini? Banyak itu yang Vario, Vario. Oh, Vario. Dibandingkan sama Bison. Ya, dikit lah ya Bison. 70-30. Oke. Kalau Vario apa biasanya? Vario Beat itu velg segitiga sering banyak. Oh, segitiga biasanya nabrak ya kalau segitiga ya, nabrak ya. Oke. Selama ada bisa dipres ya, aman lah ya Pak ya. Insya Allah kalau kita kendala sih alhamdulillah sampai tahun 2001 sih nggak begitu banyak masalah. Banyak dealer dan bengkel-bengkel yang sudah percaya untuk desain kita tuh ngepres. Oke. Jadi kalau tujuan buat ngepres bisa lah pasti ya Pak ya. Semuanya ada solusi ya. Oke, berarti segitiga, terus velg, rangka itu bisa semua di sini. Coba nanti silakan mampir aja ke sini tuh ada nomornya juga. Oke, ini kita lagi nunggu. Prosesnya sekitar mungkin 1 jam kalau seluruhannya ya. Nah, ini tadi satu-satu tuh diberesin supaya lurus lagi. Nah, jadi di sini juga nggak dibakar, nggak di apa, jadi aman kecat ya Pak ya. Insya Allah aman kecat. Oke, kita tunggu aja nanti sampai selesainya seperti apa lagi. Nah, ini teman-teman kalau kita lihat itu memang udah rapi ya bagian pinggirnya. Tinggal kita lebih baikin lagi. Ya, paling di bibirnya masih agak peot. Untuk posisi apa itu namanya? Iya, pinggirnya ya. Pinggirnya sudah begitu rapi, tinggal bibirnya aja. Bibirnya oke, biar aman. Oke, siap.
Prosesnya memang cukup panjang ya bro. Ini lagi dicek lagi dari sisi tengah ya, supaya nanti ketika diputar tuh kelihatan benar-benar presisi. Nah ini yang membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi sih kalau kita lihat. Nah karena posisi bengkelnya ini benar-benar di depan rumah gitu ya, jadi sangat kental dengan kearifan lokal gitu bro. Tadi kalau kita lihat ada yang jualan perabot, dan sekarang lagi ada suara-suara dendang-dendang Susundaan gitulah ya. Seru juga sih sebenarnya. Doer sekarang sudah rapi. Ini tandanya nih. Ya, tadi di bagian kiri ya. Ya, bagian kiri. Ya, oke. Saya tandain kok. Ini. Iya. Ini yang pastinya kalau dia doer, dia catnya ini dia kupas. Pasti kupas dibandingkan yang lain. Iya, iya. Nah, di sini masih ada cat. Udah pasti dia terkikis ban catnya. Iya, oke. Udah rapi ya toh. Rapi, Ya, ini. Oke, Ya, udah rapi. pasang. Tinggal pasang ya. Mantap. Tesnya. Oke, jadi seperti itu bro kerjanya, nggak nyampe sejam sih ya. Tadi jam 4 lewat, ini jam 5 kurang udah selesai, tinggal dipasang. Oke ya, udah selesai bro. Jadi tadi yang rusak itu di sebelah kanan sini, kiri ya. Dan ini udah aman semua kalau kita lihat, bentar ya. Nah ini tadi yang sempat kita repair nih ya, udah sempurna lagi tuh. Tadi ini kan kebuka ya, kebuka, dan sekarang udah sempurna lagi. Walaupun ada baret-baret kayak gini, cuma ya nggak masalah lah, karena memang nggak ada yang sempurna kalau di press ya. Nih, jadi ini udah rapi lagi ya tuh ya, rapi lagi. Dan pengerjaannya cukup 1 jam aja, sama pasang-pasang ya 1 jam lebih dikit lah. Dan ini hasilnya juga cukup memuaskan, dan kita lihat nanti apakah bagus apa enggak gitu ya. Cuma dari kemarin sih memang nggak ada bocor-bocor, mudah-mudahan setelah dikerjakan ini malah bagus ya, kalau catnya iya, catnya ya bagus lah gitu. Makasih Pak ya, terima kasih ya. Ini kita bawa pulang dulu, udah selesai, alhamdulillah. Oke. Kurang lebih begini hasilnya bro, udah nggak